وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد سلغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأنصرهم على معاني الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin binikmatil iman wal islam wal hidayah wal karamah wal ma'unah alladhi anjala al-Qur'ana hudan lil mu'minina wa rahmah wa adama bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
afdhala nikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi milai salatan daimatan tumakilah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang berbahagia ini marilah kita pergunakan dohir dan batin kita, melalui akal dan fikir kita untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-karunia yang sangat banyak. Terlebih nikmat iman dan Islam, nikmat kelonggaran dan kesempatan yang alhamdulillah rabbil alamin, atas izin Allah Subhanahu wa taala jawarih kita telah digerakkan, dilangkahkan dan dipertemukan di dalam majelis yang mulia ini guna menegakkan satu rangkaian ibadah yang mahdoh sekaligus ibadah yang ghairu mahdoh, yakni salat Jumat secara berjamaah yang didahului dengan 2 rukun khutbah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah dan selalu tercurahkan kepada junjungan kita, saudara teladan kita, yakni beliau Al-Mustafa Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita yang saat ini sudah berada di pertengahan bulan Dzulhijjah, yang sama-sama kita mendengar alhamdulillah rabbil alamin. Saudara-saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, yang telah Allah perjalankan, Allah panggil, dapat memenuhi panggilan Allah, memenuhi rangkaian ibadah haji dan umroh, saat ini sudah mulai berkemas untuk kembali ke tanah air. Alhamdulillah, juga kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bagi saudara-saudara kita yang wafat gugur di sana. Alhamdulillah, gugurnya syahid di jalan Allah, gugurnya mencari ridhonya Allah, gugurnya mencari cinta daripada Allah. Itu adalah keinginan dan cita-cita kita semua sebagai hamba Allah yang mengaku Islam dan mengaku beriman. Mudah-mudahan dari deretan riwayat dan sejarah perjalanan Idul Adha atau hari kurban ataupun hari haji, bisa kita petik hikmahnya bahwa baginda Nabi Ibrahim telah memberikan satu pelajaran yang sangat luar biasa buat kita, sehingga mudah-mudahan perjuangan kita hari ini, seluruh aktivitas kita hari ini, melalui derajat, pangkat dan kedudukan yang kita sandang, bisa kita jadikan asbab untuk berkorban mencari ridhonya Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang berbahagia ini sengaja Al-Fakir selaku khotib ingin mengangkat satu tema, risaunya diri kita terhadap umat. Di mana jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di dunia yang kita huni saat ini hanyalah sebentar saja. Semua yang kita bangga-banggakan dan yang dibanggakan oleh ahli dunia sesungguhnya hanya sebentar. Derajat, pangkat dan kedudukan yang kita miliki hanya sebentar. Tetapi kalau kita tidak dapat menggunakan amanah tersebut dengan baik di jalan Allah, pertanggungjawabannya sangat besar.
kehidupannya senantiasa berada di dalam kedoliman dan kemaksiatan, itu pun pertanggungjawabannya sangat luar biasa beratnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia adalah orang yang paling yakin kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling cinta kepada Allah, orang yang paling mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah orang yang mulia. Orang yang mulia adalah orang yang bagaimana dengan caranya mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup saat ini harus merenung, berpikir bahwa kita ini bukan orang yang pertama hidup di dunia. Dulu kakek buyut kita, orang tua kita, para pejuang-pejuang yang telah mengukir nama harum negeri ini telah hidup di zamannya dan telah dibanggakan oleh Allah karena perjuangannya. Oleh sebab itu marilah kita sebagai hamba Allah yang mengaku hamba Allah, mengaku umat Rasulullah, marilah mulai memperbaiki bagaimana cara hidup seperti cara hidupnya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala tolak ukurnya adalah sejauh mana dia yakin kepada Allah. Dia memiliki rasa khauf atau rasa takut kepada Allah. Dia memiliki rasa raja, rasa tergantung kepada Allah. Dia memiliki rasa tunduk kepada Allah, dan sejauh mana dia mengikuti, mengamalkan dan mendakwakan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Man ahya sunati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sungguh ketika baginda Nabi Muhammad SAW bersabda di hadapan para sahabat, mengingatkan para sahabat yang tercinta, man ahya sunati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sungguh orang yang menghidupkan sunnahku, mengamalkan sunnahku, mendakwahkan sunnahku, sungguhnya mereka mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka sesungguhnya telah mereka akan bersamaku di surga. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang hidup dalam mengamalkan sunnah baginda Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya orang yang bodoh adalah orang yang tidak ada rasa prihatin dalam pribadinya, terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap lingkungannya, terhadap kaumnya. Di mana hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini, detik ini, bahkan kalau kita mau merenung beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saat saudara-saudara kita sibuk mempersiapkan diri untuk berangkat ke tanah suci, tanah air kita telah digemparkan dengan permasalahan yang sangat besar, yakni maraknya dan terbongkarnya kasus-kasus kejahatan, kasus-kasus moralitas yang merosot, yang menurun, di mana judi online merebak, merusak generasi muda. Bagaimana minuman-minuman keras, bagaimana narkotika merusak generasi muda kita. Sehingga kalaulah kita sebagai anak bangsa, sebagai hamba Allah yang mengaku umat Rasulullah tidak ada keprihatinan terhadap hal itu, bagaimana jadinya? Di zaman dahulu ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, kita telah mendengar satu riwayat di Yathrib waktu itu yang sekarang Madinah telah terjadi bencana, musibah, tanah longsor, gempa, banjir, hancur luluh lantak gedung-gedungnya. Tetapi beliau Amirul Mukminin ketika mendengarkan laporan bahwa di belahan kampung atau negeri tersebut terdapat banjir, musibah, Amirul Mukminin mengumpulkan para menterinya untuk diajak mendatangi lokasi bencana tersebut, sehingga bukan bela sungkawa dan duka cita yang terlihat dari raut wajah Amirul Mukminin, tetapi saat ketika beliau Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab
mengumpulkan para petinggi-petinggi wilayah tersebut. Beliau marah sejadi-jadinya. Beliau menghardik, marah dengan sangat luar biasa. Beliau berucap, perbuatan apa yang kamu perbuat sehingga Allah murka terhadap kalian, sehingga Allah menurunkan bencana terhadap kalian? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa disimpulkan ternyata di mana suatu kaum terjadi musibah, bencana, malapetaka, ternyata bumi pun takut terhadap murkanya Allah SWT karena perbuatan manusia-manusia yang dolim, manusia-manusia yang zalim. Naudzubillah summa naudzubillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara minum-minuman keras, perjudian, serta perbuatan amoral yang lainnya. Itu semua terjadi karena imannya lemah, karena imannya hancur, akidahnya tergadaikan. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bangkitkan hiroh dan himmah kita untuk memiliki sedikit keprihatinan dan melanjutkan perjuangan dakwah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Minimalnya di dalam hati kita terbersit satu niat dan tekad untuk menguatkan iman dan akidah kepada diri pribadi kita, kepada keluarga kita, kepada jiran dan tetangga kita. Dan yang kedua, kita belajar memperbaiki ibadah-ibadah jawareh kita, sholat kita, rukuk sujud kita, amal muamalah kita perbaiki. Dan yang ketiga, berkhidmat atau bersungguh-sungguh untuk memikirkan umat. Yang keempat, kita belajar ikhlas dan sabar serta istiqomah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bentuk di rumah tangga kita majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, di kampung-kampung kita, di rumah-rumah kita, bahkan di rumah-rumah Allah, masjid dan musola. Mari kita hidupkan majelis zikir dan majelis taklim, di mana Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ana 'alal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard. Walakin kadzabu fa aghnaahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, kata Allah, kami akan mencurahkan, akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Namun mereka mendustai ayat-ayat kami, maka kami turunkan siksa kepada mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya marilah kita bersama-sama, diri pribadi dan keluarga kita, karena memang ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum naron, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada siksa api neraka. Sesungguhnya apalah yang akan terjadi kalau kita tidak sesegera mungkin untuk bertindak memperbaiki diri kita dan keluarga kita, membentengi diri kita dan keluarga kita dengan iman dan takwa. Yakinlah kemurkaan Allah dibarengi dengan takutnya bumi yang kita pinjam, takutnya alam sekitar kita yang telah kita dolimi, yang kita tidak amanah dengan derajat pangkat dan kedudukan yang kita sandang. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan zahir dan batin, kekuatan iman dan Islam untuk senantiasa kita istiqomah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzala al-Qur'ana hudan lil mu'minina wa rahmah wa atama bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdal nikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
adada ma fi ilmi syaratan da'imatan tumkilah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muti, ya Qali, ya Quli, ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-hayyinaka illa kulli qadir. Allahumma nida'ifun wa qawwin wa nidalilun fa isani wa ili fakirun fa akrim ya Rahman Rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana tika wa tika mustata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bulaga bi ni'matika 'alayya. Abu Dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ya Allah. Allahumma aftana bil khair wa bil barakah wa bil ni'mah wa bil rizqi wa bil quwwah wa bil sihhati wa bil salamati wa bil jannah. Allahumma afina min kulli balai dunya wa dabil akhirah. Allahumma inni da'ifun wa khawfun wa nidalilun fa isani wa inni fakirun fa akni ya Rahman Rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.